yang selalu menyertai dan menemani dalam setiap keadaan. Kehadiran mereka membuat kita semakin dekat kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru sebaliknya, membuat kita tenggelam dalam bermaksiat kepada Allah dan semakin jauh darinya. Hasan Al-Basri pernah berkata, "Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat." Lingkungan itu ibarat percikan air, teman-teman. Ia bakalan selalu membasahi area sekitarnya. Sekarang tergantung kita, pengen dapat percikan air yang bersih atau kotor. Jadi kita itu jangan cuma nge-charge iman doang, tapi raga kita juga perlu diperbaiki. Jadi muslim itu raganya harus kuat, jangan sakit-sakitan. Jadi jangan sampai kita sebagai muslim itu raga kita lemah. Jangan sampai iman kita kuat tapi raga kita lemah. Tapi kalau bisa iman kuat, raganya juga kuat. Sebenarnya mentoring itu punya dua definisi ya kalau dari aku. Secara bahasa jelas mentoring itu suatu perkumpulan di mana nanti akan dibimbing oleh seorang mentor yang tugasnya mentor itu ngoordinasi anggotanya. Tapi kalau menurutku mentoring itu sebuah tempat di mana kita di situ tuh nemuin suatu circle pergaulan yang sangat positif dan sangat suportif. Jadi karena di situ nanti ada interaksi saling mengingatkan, entah itu seputar keagamaan maupun seputar akademis. Jadi menurutku sangat recommended lah buat join mentoring. Jadi mentoring itu kayak forum kecil-kecilan yang mana di situ ada beberapa anggota kelompok mentoring dan satu mentor. Jadi mentoring itu sebuah forum yang dalamnya itu ada mentor dan beberapa menti yang itu kita dapat banyak ilmu Islam yang sangat-sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Mentoring, kalau menurut aku sendiri, mentoring itu suatu circle dari yang isinya tuh orang-orang yang punya tujuan yang sama, yaitu kebaikan, dan dibawahi atau dibantu oleh seorang mentor untuk mewujudkan tujuan dari mentoring tersebut. Kalau secara umum sih saya nggak tahu ya, tapi kalau menurutku mentoring itu satu kumpulan yang mana pergaulannya itu bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan di kumpulan itu terdapat satu mentor yang membimbing kita dan membahas seputar kehidupan sehari-hari dan juga seputar agama. Yang pasti mentoring itu salah satu proker dari Rois Al-Arif SMA Negeri 1 Kalasan, semacam wadah buat anak saka yang mau mengupgrade ilmunya, khususnya ilmu agama. Dan ini tuh nanti dilaksanain setiap minggunya. Mentoring merupakan salah satu bentuk kita dalam menjalin ukhuwah antara anggota dengan anggota atau antara anggota dengan mentor. Dengan mentoring ini kita bisa mendapatkan ilmu agama, cerita-cerita leluasa dengan anggota lain, dan mentor dalam satu kelompok. Kalau ganggu waktu belajar,
jelas enggak kalau dari aku sendiri. Karena tadi di samping mentoring itu bahas tentang keagamaan, mentoring itu juga bahas tentang akademi. Jadi nanti bisa request sama mentornya. Mau bahas tentang akademi, mau bahas tentang keagamaan. Jadi nanti di situ pun juga ada teman-teman yang saling mendukung satu sama lain. Enggak, sama sekali enggak. Justru malah dengan, kan kalau di mentoring tuh kita belajar tentang Islam ya. Nah itu tuh malah justru malah ngedorong kita buat lebih rajin lagi untuk belajar. Terus itu tuh insya Allah kalau kita belajar itu malah lebih diridhoi oleh Allah. Dan ilmu yang kita dapetin tuh malah justru lebih berkah. Kalau buat aku sendiri sih enggak, soalnya mentoring itu justru malah jadi bahan buat kita refreshing dari suntuknya belajar. Apalagi kalau online gini kan dikasih banyak tugas, tapi kita materinya aja nggak paham. Nah di situ kita bisa jadi sarana refreshing buat kita dari belajar itu tadi. Dan di mentoring ini juga bakalan ketemu sama orang-orang yang Masya Allah banget. Kalau itu sih, kalau aku sih gara-gara nggak pernah belajar ya nggak ganggu sih. Oh maaf. Maksudnya tergantung orangnya sendiri. Kalau dia bisa ngatur waktu, itu bakal nggak ganggu waktu belajarnya. Ya tergantung masing-masing. Kalau mengganggu waktu belajar itu enggak. Karena kalau kita ikut mentoring itu akan membuat waktu luang kita itu menjadi lebih baik. Enggak sih ya. Kalau ikut mentoring tuh kamu malah lebih memproduktifkan waktumu. Terus waktumu nggak cuma habis buat rebahan di rumah, dan masalah belajar itu kamu malah bisa ngajak teman mentoringmu buat belajar bareng. Jadi kayak study club gitu. Terus kan soalnya harinya tuh setiap kelompok nanti nentuin sendiri, sesolahnya setiap anggota sama mentornya juga. Macam-macam ya. Jadi di samping yang jelas menuntut ilmu, apalagi tentang keagamaan, di situ juga nanti bakalan ada sharing-sharing pengalaman. Terus bakalan ada juga kayak pelatihan buat public speaking. Terus ada juga selingannya nanti ada jalan-jalan bareng-bareng atau olahraga bareng buat refreshingnya lah. Ibaratnya itu kayak kalau menurutku itu sebagai sumber tambahan ilmu keagamaan, karena pelajaran agama di sekolah kan cuma sekian jam tuh. Jadi kalau buat aku pribadi, mentoring itu buat nambah sumber pembelajaran tentang keagamaan. Jadi di mentoring itu belajar mendalami Islam lebih jauh, tapi dengan cara yang nggak sepaneng, nggak monoton, tapi dengan cara yang benar-benar fun, tapi itu ngena gitu loh. Terus kita bisa sharing-sharing, kita bisa sambat, atau bahkan kita curhat-curhat yang semuanya tuh di situ jadi pendengar yang baik, yang insya Allah dapat solusi yang terbaik buat kehidupan kita selanjutnya. Jadi di mentoring itu kita belajar tentang agama secara mendalam yang kita tuh awalnya itu nggak tahu sama sekali itu tuh apa gitu. Jadi di situ tuh kita tahu, dan di situ tuh nggak kayak guru ngajarin gitu, nggak sepaneng, nggak kaku, tapi di situ kita dibuat enjoy, kita dibuat nyaman dan hanyut gitu loh. Oh kita jadi tahu gitu. Terus di situ kita bisa curhat, bisa sambat sama teman, kita bisa mengeluarkan unek-unek di dalam benak kita, yang dimana tuh kita tuh punya teman di situ gitu loh. Kita nggak sendiri, kita punya teman seperjuangan. Nah di mentoring itu tuh juga nggak cuma tentang belajar Islam gitu, nggak kaku di sebuah tempat di masjid gitu, enggak. Tapi kita bisa main-main bareng, kita bisa tadabbur alam, yang di situ tuh kita mengagumi ciptaan Allah gitu. Membuat kita semakin cinta sama Allah. Inti dari kegiatan mentoring sendiri itu berbagi ilmu, sharing ilmu. Jadi dari mentor akan membagi ilmu yang dipunyai ke anggota mentoring. Tapi biasanya diselingi sama kegiatan lain seperti mungkin futsalan atau jalan-jalan, biar nggak bosen lah sama kegiatan
Jadi di mentoring itu kan kita ada mentornya. Jadi di dalamnya kita bisa bahas seputar agama atau kehidupan sehari-hari atau habits kita sehingga kita bisa memperbaiki diri atau bahkan bisa bahas seputar materi pelajaran di sekolah. Nanti kan dibimbing mentornya kita mau bahas apa bisa dibahas di situ. Sebenarnya banyak banget ya kegiatannya, mulai dari kalian dengerin kajian yang bakal disampaikan oleh mentor, bisa juga hangout atau rihlah keluar, bisa juga games, atau bisa banget kalian usul ke mentormu buat ngadain acara apa aja yang mau bakal dilakuin di tiap minggunya. Ya, terus nanti juga ada kayak cerita-cerita, sharing-sharing, kayak curhat juga, nanti tanya jawab soal materi yang belum paham juga, atau soal kementerian keagamaan gitu. Kalau sukanya banyak, tapi kalau dukanya jujur kalau bagi aku nggak ada sih, karena mungkin ketutupan sama sukanya yang terlalu banyak. Sukanya banyak banget sih. Yang paling dominan ya itu, kita bisa dapat ilmu sama kita bisa punya circle pergaulan yang benar-benar positif. Sukanya itu banyak banget. Di situ kita bisa dapat teman banyak, kita dapat tempat curhat, kita dapat banyak ilmu yang sebelumnya tuh kita nggak dapat gitu loh. Terus di situ kita bisa refreshing bareng teman-teman kalau lagi main tadabbur alam, dan banyak lagi nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Kalau di aku sendiri sih sukanya banyak banget ya, karena kita tuh bisa dapat banyak teman. Mungkin kalau misalnya kita di organisasi atau di kelas bahkan kita tuh nggak ada teman, tapi di mentoring ini bener-bener dapat teman. Terus kita karena mentoring itu kan rutin ya ketemunya, jadi kita lebih sering ketemu sama teman-teman itu, dan kita itu ada wadah buat cerita. Kadang-kala kan kalau misalnya ada orang yang punya unek-unek nggak bisa nyampein atau bahkan bingung mau nyampein ke siapa, kita bisa nyampein di waktu mentoring, dan kita tetap bakalan dapat solusi yang insya Allah membantu banget. Kalau dukanya sih ini karena jadwal mentor sama anggotanya tuh tabrakan, jadi mentoringnya jadi kurang rutin gitu sih kalau aku. Kalau aku dukanya, kalau kita tuh punya banyak kegiatan, nah dimana kegiatan itu tuh sering tubrukan gitu loh sama jadwal mentoring. Nah itu yang mengharuskan kita tuh punya kewajiban di kegiatan lain, dan yang ngebuat kita tuh nggak bisa ikut mentoring gitu dalam sepekan itu. Sukanya sih mungkin waktu sharing materi, apalagi kita kayak butuh banget tuh loh materinya itu. Kalau dukanya sendiri sih nggak ada, menurutku nggak ada. Kalau dukanya itu bagiku nggak ada sedikit pun. Kalaupun ada pasti kalau ada duka, karena kan kita bareng-bareng ya mentoringnya. Nah kita bisa menutupi dukanya itu. Terus kalau sukanya, semua kegiatan di mentoring itu adalah sukanya gitu. Apalagi pas lagi main bareng atau rihlah dan ngobrol-ngobrol gitu. Sebenarnya banyak banget ya sukanya di mentoring, mulai dari kalian dapat ilmu yang baru yang bermanfaat, terus dapat teman baru, dapat lingkungan yang baik yang mendukung kita buat berprogres ke suatu yang lebih baik. Terus dapat mentor yang kita tanya apa-apa aja atau bingung apa bisa tanya tanpa kita canggung. Terus itu dapat teman yang bisa ngingetin kita kalau futur. Kalau dukanya sendiri sih tahun kemarin karena ada miskom dari mentor sama anggotanya, dan tahun kemarin tuh mentornya masih sepi-sepinya kuliah, jadi kayak nggak bisa datang, tapi akhirnya diganti jadi mentor yang lebih solo gitu. Kalau tahun ini dukanya karena corona jadi mungkin nggak bisa offline. Kalau yang paling berkesan, semua setiap detik dalam mentoring itu menurutku berkesan, asik. Tapi kalau yang paling berkesan itu nanti di mentoringnya Saka, mentoringnya SMA Negeri 1 Kalasan, itu bakal nanti ada FGM. FGM itu Fun Gathering Mentoring. Jadi di situ nanti tiap kelompok mentoring itu dikumpulin dan bisa dikatakan ajang silaturahmi antar kelompok. Nanti bisa kayak ada game, ada macam-macam. Yang serunya sih di gamenya sih. Jadi kayak menurutku itu benar-benar tujuan panitia tercapai buat refreshing.
Tapi kalau buat pesan dan kesan buat adik kelas ya, kalau pesannya harus ikut mentoring, wajib, seriusan. Karena itu menurutku berdampak banget buat aku. Dari yang sebelumnya mungkin kita berjuang sendiri, kita kayak apa-apa sendiri, tapi di mentoring ini kita nemuin teman-teman yang ternyata tuh punya tujuan yang sama, yang ternyata punya pola pikir yang sama, di mana kita habis itu bisa saling support, bisa saling dukung, bisa saling tanya-tanya, bisa ngerjain tugas bareng biasanya kalau sekolah. Kalau kesannya udah ya. Jadi udah tuh. Ya intinya wajib ikut mentoring. Ini boleh cerita ya. Jadi waktu itu tuh aku sama teman-teman baru ada masalah yang emang hari itu banget. Nah, di hari itu juga kita itu ada pertemuan buat mentoring. Nah, kita cerita di situ. Kita cerita gimana lah kronologinya, gini. Dan kita tuh di situ karena udah lega ya, kita bisa cerita. Terus kita juga dapat solusi juga, dapat sudut pandang yang lain juga. Dan kalau di aku sendiri sih ngerasa kayak, oh ternyata aku salah juga, ternyata pihak yang lain ada benernya juga kayak gitu. Terus kita dapat hikmah buat kehidupan kita ke depannya, dan kita bisa introspeksi buat diri sendiri biar jadi lebih baik. Kalau kesan di aku sih itu materi-materi yang disampaikan oleh mentor di mentoring itu tuh bener-bener ngena di aku gitu loh. Jadi kayak, oh ternyata tuh yang benar tuh gini ya, oh ternyata tuh selama ini aku tuh salah ya. Terus kayak selama ini tuh ternyata aku tuh masih jauh banget gitu loh sama Allah. Di kehidupan aku tuh kayak, oh ya Allah aku tuh salah ya ternyata. Jadi lebih ke itu sih. Buat adik-adik kelas 10 dan kelas 11, terutama buat kalian yang belum pernah ikut mentoring, kalian wajib banget buat ikut mentoring. Karena di situ tuh kita nemuin mentor dan teman-teman mentoring yang Masya Allah, yang gak bakal kita temuin dimanapun. Pokoknya mentoring the best. Buat yang belum daftar mentoring, yang belum pernah join mentoring, segera join, karena di sini tuh bakalan dapat benefit yang kalian tuh nggak bakalan dapat di organisasi maupun ekskul lain. Dan kita tuh juga nggak melulu sharing dalam konteks agama, kita bakalan sharing dalam konteks apapun itu. So jadi kenapa ragu buat daftar mentoring? Segera daftar. Kegiatan yang paling berkesan mungkin banyak sih, kayak saling materi, terus belajar bareng, terus ya jalan-jalan itu. Terus ada lagi yang paling berkesan itu kegiatan FGM, Fun Gathering Mentoring, mungkin bisa dicari tahu sendiri. Dan untuk pesan buat adik kelasnya, untuk pesannya, silakan kalian jika ingin mencari ilmu sekaligus mencari teman yang memiliki tujuan yang sama, memiliki tujuan kebaikan yang sama, silakan ikuti mentoring. Kesannya itu mantap banget sih, udah mantap gitu. Dan untuk pesan ke adik kelas, aja lali melu mentoring, pokoknya wajib. Kalau yang paling berkesan sih Fun Gathering Mentoring sama Rihla ya, soalnya kan ada kajian tapi ada gamesnya juga, pokoknya seru banget. Pesannya buat adik kelas, pokoknya jangan sampai kalian pokoknya jangan sampai kalian nyanyain kesempatan buat gabung mentoring. Pokoknya gabung dan buktiin sendiri keseruan mentoring.